Halo Sobat Elektronika, senang jumpa lagi di channel gue ya. Di video ini gue mau bahas ini multimeter ya, tapi di sini terbacanya multimetro, multimetro digital atau artinya ya, nggak bohong nih. Ini mereknya Aneng ya, Aneng S, tipenya SZ08. Ini tampilannya seperti ini ya. Kemarin gue beli itu harganya sekitar 90.000 ya, mungkin diskon ya. Kalau lihat di price listnya sih 100.000 ya. Ini sempat gue unboxing kemarin ya, cuman gue nggak tes ya karena baterainya belum ada. Dan menariknya dia tidak menggunakan baterai kotak 9 volt ya. Biasanya kalau voltmeter itu menggunakan baterai kotak. Nah ini pakai baterai A3. Kalau gue cek ya, gue cek sih. Baterai A3 dua biji. Nah, ini manualnya. Coba apa ini? Masa aja ya, ini manual kecil banget ya. Nah ini nih, udah kecil tulisan Cina, tambah udah kebaca. Oke, gue coba ini isi kotaknya ini ya. Ini dusnya, ini manualnya, terus ini unitnya ya. Jadi LED screen ya, LED screen digital multimeter, jadi layarnya gede ini. Oh, nanti kita bandingin sama yang multimeter andalan gue nih, segede apa layarnya. Ini kan segini ya. Kita cobain aja deh. Kita buka ya. Ini kalau gue lihat sih spesifikasinya masuk kategori ini ya, apa, multimeter kelas bawah lah ya. Nah, maksudnya display pengukurannya cuma sampai 2000 counts ya, 2000 perhitungan ya. Tepatnya sih 1999. Nah, kemarin gue beli itu yang menarik ukurannya nih, ukuran tipis. Kalau klaimnya sih 1,5 cm ya, setipis HP berarti. Ini gue pakai meteran tukang gue. Oh iya, 1,5 ya, 1,5 kurang malah nih. Kelihatan ya, kelihatan. Gue zoom ya. Terus kalau dimensi lainnya coba sekalian deh ya. Dimensi lainnya itu tipis banget loh, dibandingin sama ini nih. Jauh ya. Dimensinya cuman ukurannya ya ukuran ini, secara genggam itu ukuran multimeter ukuran besar ya. Dimensinya sekitar panjang itu 18 cm, terus lebarnya sekitar 8 cm lah, 8 cm. Oke, materialnya coba gue lihat. Material plastik ya, plastik ABS ya, kualitas ya tuk ya. Kualitas ini nih, multimeter Cina ya, maksudnya merek Cina ya, karena kan kayak vlog kita dibuatnya di Malaysia terakhir ya. Itu beda materialnya. Ini plastik ABS ya, terus ini juga mungkin ABS. Nah ini yang menarik ya, ini kan tadi posisinya begini ya, posisinya begini ya, posisi begini. Ini kayaknya buzzer ya. Gue belum coba. Posisinya begini, begitu dibuka nanti ini ternyata case ya, case nya. Jadi bisa lo pakai, bisa enggak, tapi kayaknya mesti dipakai juga sih ya, karena ini tempat probe-nya di sini ya, test lead-nya di sini. Ini udah disiapkan ya supaya rapi. Ya ini bisa lo taruh macam-macam juga sini. Misalnya ini ya, boleh naruh korek ya. Masih ada space kosong lah, mungkin buat naruh kertas atau apa gitu kan. Biasanya naruh apa, kertas kayak gini misalnya, kertas gitu kan,
buat itu loh, apa, petunjuk pekerjaan atau apa gitu buat di lapangan. Masih oke sih menurut sih. Ini latishnya, test leadnya ya, proof lah ya, ini tersusnya begini. Oke juga sih, jadi kabelnya nggak mana-mana ya. Ini proofnya ini ya kualitas Aneng lah. Oh, berat bahannya juga ya standar sih ya, pastinya. Plastiknya nggak kokoh-kokoh amat ya, tapi oke lah, kan nggak untuk dibanting. Nah, ini standar proofnya si Aneng begini ya. Ini ada tutupnya ya, terus dia ini ya. Oke, nah ini mungkin bisa taruh di sini ya. Ini bagusnya sih ada dikasih tutup ya, pengaman ya. Ini kan supaya nggak cepet karat juga kali. Oke, secara kelas sih kalau di compare sama ini ya, sama andalan nih. Andalan kalau rusak nggak marah. Ini sekitar 35.000 masalah dulu. Ini udah berapa kali beli ya. Cuman kayaknya gue pikir-pikir beli ini mulu nggak ada variasi hidup gue ya. Gini-gini aja nih. Pakai barang-barang receh gitu. Ya, sekali-sekali lah nunjukin gini-gini lah. Ini ya, ini kan sama nih ya. 1999 cons ya, sama lah kelasnya, masih sama. Jadi kalau secara apa ya, kelas ya ini lebih mahal sedikit, jadi mungkin kelasnya masuk menengah lah ya. Untuk di level apa display connya ya 2000 lah, gue bilang 2000 cons lah ya. Nah, ini lo bisa cek nih, jadi ini barang ini benar-benar buatan si Aneng, lo bisa cek di websitenya ya. Oke, sekarang kita lihat ada apa aja nih di multimeter ini nih. Oke, pertama gue isi dulu baterainya ya. Kalau ukuran baterai sih kayaknya pas nih, A3. Kalau Aneng kayaknya suka pakai baterai A3 deh ya. Bukan baterai kotak ya. Gue nggak tahu, rata-rata kan multimeter itu menggunakan baterai 9 volt ya, atau bekerja di tegangan 9 volt ya. Apakah sama si Aneng diangkat ininya tegangannya atau memang memang kerjanya 3 volt ya. Karena 3 volt itu kekecilan menurutku ya. Itu ukuran multimeter ya. Gue nggak tahu apakah dia ada regulator lagi buat ngangkat gitu kan. Mesti dicek juga sih. Oke, udah nyalain. Udah gue pasang baterainya, kita coba nyalain ya. Oh, ini beneran nih. 2000 con. Soalnya ininya nolnya ada 4 nih, 4 digit ya. Nolnya 4 digit ya. Coba gue cek ini deh. Nah, ini 2000 con nih ya. Mungkin di bawah 2000 con ya jangan ini. Karena digitnya cuma 3. Sementara ini digitnya 4 ya. Oke, tapi kan klaimnya si Aneng kan ini 2000 con ya. Jadi mungkin nggak lebih dari 2000 perhitungan. Oke, nih gue coba. Kalau ukuran layar, wah jauh lah. Lebih meyakinkan ini sih ya. Harganya bisa dibilang 2 kali lebih ya. Genggamnya ya genggam ini, walaupun tipis tapi karena ukurannya lebar ya, ya kayak genggam multimeter ukuran besar seperti biasa ya. Jadi ini katanya begini nanti. Ini kan nggak ada ininya nih. Tadi gue cek di sini. Ini kita bisa pakai lagi nih. Kita masukin lagi. Jadi, nah ini lebih enak sebenarnya begini.
Jadi kalau menurut gue tipis itu belum tentu enak, tergantung posisi lo ya. Ini justru lebih enak pegangan lebih enak. Nah di sini ada standnya, stand miring. Cuma stand miringnya ini nih bisa patah ini juga sih, nggak terlalu kokoh ya. Ya hati-hati aja nih ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada apa aja ya. Pengukuran tegangan AC. Terus di sini ada pengukuran resistor ya, ohmmeter. Wah, ini yang ini nih salah satu alasannya ya. Orang beli voltmeter yang agak lebih harganya adalah pengukuran ini farad ya, pengukuran kapasitansi ya. Jadi ada kapasitansi meter, terus ini ada pengukuran ampere ya, standar ya, dari mikro sampai 200 mili ampere. Tapi kalau lo mau pakai yang 10 ampere lo mesti beda ini, beda port ya, ya dari sini ya. Terus yang menariknya lagi sini udah nggak menarik sih kalau menurut sih, ada pengukuran untuk baterai ya, 1,5 volt, 3 volt, terus baterai 9 volt. Bisa kita coba nih nanti ya. Oke, ini pengukuran arus ini bisa AC/DC ya. Kemudian di sini ada pengukuran, wah menarik ya. Maksudnya harganya sih worth it juga sih. Pengukuran frekuensi ya. Ini stepnya 2 kHz sama 2 kHz sama 2 kHz ya, sama skala 200 kHz. Terus ada NCF ya, NCV NCV itu ini non conduct voltage ya, buat apa, pengukuran tegangan, deteksi menurut gue sih, deteksi tegangan tanpa menyentuh ya, tanpa probe ya. Terus di sini kita bisa lihat di sini ada pengujian kontinuitas ya, tester ya, ada buzzernya nih. Terus ini ada FE ya, FE untuk mengukur transistor ya. Portnya ada di sini. Oke, ini kalau hall sih kayaknya buat ini jangan dipakai lah. Kalau pengukurannya lo mau tahan gitu kan. Terus ini select, oke. Kayak gue tadi nggak ketemu kok PAC doang ya. PDC-nya di sini nih, selectnya di sini berarti. Sudah ada bunyinya. Tiap kita ngerubah ada bunyi. Ini kan masih AC ya. AC kalau pencet jadi oke, defaultnya ternyata DC. Wah, jadi lo mesti agak aware dikit nih ya kalau mengukur tegangan ya. Defaultnya DC ya, bukan AC ya. Terus di sini mana lagi? Oh, berarti ini ada ini juga nih. Ampere, dia ada juga DC ya. Halo AC ya. Oke, ini kayak timer ya. Timer dia kan ada auto off ya. Oke, menarik juga sih ya. Nah, ini pengukurannya ini mulai dari kalau tegangan itu yang terkecil. Oh, ini bisa bergantung ya. Oke ya, ini pengukurannya mulai dari skala 200 mili volt, 2 volt, ya, 20 volt, ya, 200 sampai 1000. Ya. Ini 750 mungkin DC ya, AC ya. Ya, ya. Oke, terus untuk resistornya lo bisa mulai dari skala 200, 2 kilo, 2 kilo, 20 kilo, 200 kilo, 20 mega, 2 mega, 20 mega,
200 mega. Oh, oke, ini berarti jauh lebih bagus dong daripada ini ya. Oke, ini kan cuma sampai 2 mega ya. Berarti memang beda kelas ya. Jauh lah. Beda kelas. Oke, berarti worth it lah ya. Kalau secara harga ya worth it ya. Karena beda kelas, makanya harganya hampir 3 kalinya menurut gue ya. Oke, sekarang kita mencoba apa nih? Paling gampang sih ngetes ini dulu nih. Tester ya, continuity ya. Masih perawan bunyi tuh. Oke, dia bagusnya ada ininya ya, pelindungnya ya. Oke, kita nyalain. Oke, coba dulu. Tidurin lagi ya, capek kayak dia rebahan dulu lah. Kencang buzzernya. Kencang banget ya. Gimana kalau dibuka ini? Agak berisik juga kayaknya ya. Coba buka ya. Wow. Lubang buzzernya gede. Oke, ini oke. Aman. Sekarang gue ngetes apa? Ngetes yang gampang dulu ya. Yang gue ada di sekitar gue nih. Ini gue tes ini tegangan DC ya. Kebetulan kan gue punya nih. Ini sebelahnya nih, tinggal comot aja. Oke, ini gue nyalain. Nyalain ini maksimum 12 ya. Ini gue taruh di tengah berapa? Gini aja deh, ini gue lepas. Ini gue jepit ya. Gampang ukurnya, itu loh maksudnya, bukan apa-apa. Ini ya yang mau diukur malah meter malah. Oke, kita lihat berapa volt ya. 9 volt ya. 9 volt berarti gue coba di sini, gue turun dulu deh ya. Kita ukur dulu. Gue juga mau langsung rusak nih. Di sini 3 volt berarti kita nggak bisa pakai yang 2 volt ya. Kita coba pakai yang di atasnya aja berapa. 3,4 ya voltage-nya. Kita turunin pakai yang skala 20 volt. 3,45 ya, cukup ini ya, konsisten ya. Kita pakai 1000. Oke, 3 volt ya. Oke, cukup konsistensi ya. Oh, bentuknya dulu yang berapa nih? 12 volt ya, sekarang ukur lah tester gue. Nah ini power supply di sini tercatat 12. Kalau gue pakai yang skala 200 volt ya, tercatat 12,2. Gue pakai yang 20 volt 12,27. Oke, konsisten sih ya, konsisten. Kalau gue balik harusnya minusnya muncul ya. Oke, minusnya muncul ya. Nah, kelihatan belum lagi. Ini kegedean sih kalau menurut gue ya, kegedean lah. Tapi nggak gampang hilang kalau di lapangan ya, karena gedenya. Oke ya, tegangan. Terus tegangan AC gimana ya? Gue adanya ini. Tegangan AC berarti gue cuma bisa buat ukur tegangan AC
Di sini gue pakai yang 1000 mau nggak mau ya. Jangan lupa nih di select. Jebol kan? Kayaknya sih nggak jebol, cuman dia mentok aja pengukurannya. Pak overload ya OL ya. Oke, ini coba supaya lu bisa lihat. Oke, di sini oh 0 ya. Oh, cuma segini ya. Oke. Waduh, dapat diskon nih dari PLN nih. Di diskon tegangannya 220. Oke, ini karena kontaknya aja nih. Oke, kalau gue pukul ke ground ada nggak? Ada ya. Bagus putih. Ya, ini berarti ininya lainnya nih ya, lainnya nih. Oke, tegangan udah. Sekarang sekalian dah MCV ya. Ini kan ada listriknya nih, EV ya. Elektrik apa? Electric field ya. Electromagnetic field ya. Ini kedetek. Oke, ini kedetek ya. Nah, tanpa beban pun dia ngedetek ya. Terus apalagi resistor ya, resistansi ya, resistor ya. Oh, masih cari resistor dulu ya. Oke, gua ada nemu kapasitor, gua ukurin dulu ya kapasitor ya. Kapasitor. Nah, di sini ada Oke, gua ada resistor 1 mikrofarad ya. 50 volt, kita coba ukur ya. Kelihatan. Kita ukur resistor ini dulu deh, resistor kapasitor ya. 1 mikrofarad berarti gue pakai yang 2 mikro ya. Ini 2 mikro, 20 mikro, 200 mikro. Ini 20 nano, berarti gue pakai yang 2 mikro dulu ya. 2 mikro, ini positifnya ini. Oke, ya. Ini namanya malas megang. Ini kita lihat deteknya berapa? 1,09796 mikro. Oke, cukup presisi. Sekarang gue naikin skalanya ke 20 mikro. Apakah masih sama deteknya? Oke, 1,09. Oke, masih konsisten ya. Terus oke, yang 200 mikro ya. Skalanya 1 mikro ya. Oke, ini bagus ya, konsisten dia. Oke, sekarang gue ingat ini resistor ya, punya resistor dulu ya, bentar ya. Belum ketemu tadi. Oke, gue ada resistor nih, kayaknya sekitar 220 kilo ya. Nah, gue coba di 200 dulu ya, di 2 atau enggak di 20 lah. Soalnya gue nggak terlalu hafal sama warna resistor nih ya. Yang kendala gue nih ya. Oke, ini masih overload. Ya, kita coba yang 200, tanggung kayaknya. Masih overload juga, pakai yang 2 mega. Ya, pakai yang 2 mega ke detect apa nih? 0,22. 1 ya. Ya, detect sekitar 221 kilo ohm. Terus gue pakai yang 20 mega ya.
yang 20 mega ya, 20 mega ke detect-nya 0,22. Terus gue pakai yang 200 mega, skala 200 mega ke detect-nya oke 0,2 ya, 0,2 mega nih maksudnya, sorry 0,2 mega ya, ini juga 0,22 mega ya, 220 ya. Oke, overall sih konsisten sih ya, konsisten ya. Ini wajar satu karena ini 1% ya, konsisten sih secara ini, konsisten oke sih. Terus tes apa lagi nih, oh baterai ya, baterai gua ada baterai 9 volt nih. Wah, ini tadi sangka iklan rokok lagi, ada baterai 9 volt gue nggak tahu kenapa di sini sengaja dibuatkan khusus untuk pengukuran baterai ya. Kalau bisa lihat ya. Karena kan pakai voltmeter udah cukup ya menurut gue ya. Toh ini juga ya DC volt ya, pengukuran tegangan juga gitu. Ini aja sih. Coba kita cek aja. Dan ini pun posisinya gue mesti rubah ya, bukan di sini. Harus di sini. Mana baterainya? Baterainya gue ambil dari sini dah. Waduh, mesti bongkar lagi. Benar-benar nih. Sekarang ngecek nih baterai masih bagus apa enggak. Cuman kalau ngetes baterai ini ya, baterai disposal gini ya, sekali pakai buang ini nggak bisa tes beban ya. Ya cuma bisa ngetes tegangan keluarannya aja. Nanti kalau tes beban ya habis ya. Oke. Ini awet ya. Awet. Sekarang buat tes. Kita lihat mana tadi. Mungkin aja deh. Kalau pakai itu ntar masuk sama YouTube lagi. Kalau pakai kotak rokok. Ini berarti positifnya di mana? Oh, di positifnya ya. 9 volt ukur. Tercatat 8,89. Udah turun ya, ini udah lama sih emang, udah lama banget. Kalau kita pakai ini apa bedanya, gue juga bingung kadang-kadang. Kita pakai yang 20 volt ya, aman. Tapi ini masih dipindah ya, ini ngaruh nggak ya? Enggak ya, mungkin lebih presisi atau gimana. Oh, sama aja sih. Oke, beda ya. Ini 9,49. Oke, ini berarti lebih presisi nih. Menurut gue ini ada bebannya nih. Ini nanti dia pengukuran pakai mungkin beban kecil ya. Jadi realnya kelihatan. Nilainya bagus sih, bagus. Cuma baterai 3 volt apa ya? Berarti baterai yang di seri ya. Oke, jadi beda ya. Ya, pengukuran baterai menggunakan ini ya, dengan ini ya beda ya. Berarti ini ada bebannya sedikit. Gue kembalikan lagi ke yang punya baterai. Oke, sekarang kita ngukur apa lagi nih? Ngukur ini ya. Oke, dia bisa deteksi frekuensi ini yang menarik nih ya. Frekuensi dia ada skala berapa? 2 kHz dan 200 kayaknya. 200 ini. 200 per 2000 sih. 200 kHz, jadi maksimumnya pengukuran sampai 200 kHz. Sekarang kita coba aja ya.
Oke, ini ada 1000 Hz ya. Langsung aja lah. Yang ada dulu nih, 1000 Hz. Yang nggak lama-lama juga ngetesnya. Belum ngantuk lagi. Yang nonton. Tes lama amat nih si bapak. Oke, ini gue langsung aja. Nih gue coba. Kelihatan ya? Oke, benar-benar kelihatan. Ini tegangnya 0,3 volt nih ya. Manteng deh. Butuh waktu dia buat buat ngukurnya. 1,021. Oke, cukup presisi. Sekarang kita pindahin ke yang skala 200 kHz. 1 kHz. Wow, luar biasa. Jadi menarik ya. Ntar gue pindahin dulu ya. Gue pindahin ini aja nih. Bentuk gelombangnya ya. Kalau square kedeteknya apa dia? Kalau square kedeteknya 0,9 kHz ya. Di skala 200 kHz. Kalau di skala 2 kHz kedeteknya 0,098 0,998 kHz, mendekati 1. Oh, justru nggak terlalu presisi nih kalau square ya. Coba kalau pulse tuh gimana ya? Oh, kalau pulse sih ada itunya ya, duty cycle ya. Repot lah. Triangle aja deh. Kalau triangle kita nggak kedetek ya. Oh, kedetek agak lama tapi. Oke, mungkin triangle itu mirip-mirip sama sinus ya, jadi lumayan presisi ya. Bukan lumayan, nih presisi menurutku sih, udah cukup presisi lah, kan bukan di lab. Oke, pakai yang 12 kilo, kedeteknya 1 kilo. Cakep sih ya, overall sih oke sih, setuju lah. Nah, dengan harga anggaplah 100.000 ya, mungkin yang 90.000 itu gue diskon ya, free ongkir lagi. Kalau nggak free ongkir nggak gue beli biasa. Oh, tinggal ini nih ya, kita belum ngetes ampere, pengukuran arus. Gua ada beban apa ya, beban hidup lagi nih kayaknya. Kita pakai arus kecil ya berarti ya. Ntar gue cariin dulu ininya nih, korbannya nih, target.
Oke, ini kalau gue jumper kan hidup nih. Kita ngukur bit pinnya aja deh di antara resistor dan LED. Oke, ini nyala ya. Dan kalau ini kan pakai sun ya pengukurannya ya, harusnya bisa sih lewat begini ya. Terus ini begini. Oke, ini mesti gue pindah ke sini ya. Sorry lupa gue ke sini ya. Sini ke detect. Nah, gue pakai skala yang 200 mili ya, detectnya 0,2 mili ya. Sini gue ubah pakai skala yang 20 mili, ke detectnya terbacanya 0,21 mili, masih konsisten ya. Sekarang gue pakai yang 2 mili ya, overload nih kayaknya. Oke, masih terdetek ya, 0,002 mili. Ya, 0,002 mili ampere. Ya, di sini kalau gue gedein lagi ya, 20 mili, skala 20 mili 0,21 mili ampere ya. Kalau gue pakai yang 200 mili, deteksinya 0,2 mili ampere. Kalau gue pakai yang 10 ampere, deteksinya 0,01 ampere. Agak beda nih ya. Oke, ya kita kan nggak sini, gue kan pengukuran yang kecil kan, ini cukup kan 0,2. Kalau setahu gue kalau pakai pengukuran 10 ampere itu resistor sun-nya ini beda ya, jadi mungkin agak beda untuk presisinya. Ini kan untuk arus besar 10 ampere ya, sementara ini untuk arus kecil ya, jadi mungkin itu yang bikin dia beda. Oke, so far sih oke lah, gak ada masalah ya. Berarti gue perlu ini nih, apa, capitnya nggak usah jual juga sih. Oke, apalagi transistor gue nggak tes karena gue jarang di situ, tapi nanti gue tes lah ya, karena ada beberapa itu pakai ini juga pengukuran, menyediakan ini juga pengukuran transistor juga nih, kayak ini yang murah nih ada juga nih ya. Pengukuran AFE ya, transistor kecil nih kalau AFE ya. Kalau transistor besar kan beta ya, ininya ya masalah ya, yang ukur ya penguatannya ya. Oke, sampai di sini aja video gue review untuk multimeter Aneng ya, Aneng EZ08 ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa lo klik like, subscribe, terus komen ya kalau mau diskusi ya dengan teman-teman penonton yang lain. Terima kasih. Wassalam.